Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario 125 KZR yang diberikan satu slot khusus di tanggal 1 Oktober untuk melakukan bore up Vario 125 ke 155 cc dengan blok RX7 Racing. Dengan diameter 58,5 dengan catatan ownernya tetap melakukan booking service, tapi kita taruhnya di tanggal 1 ya besti. Jadi video ini dibuat dengan tujuan untuk orang-orang yang bertanya-tanya di video kita yang ini. Mau bore Vario 125 ke 150 cc nggak pakai ribet. Mau tinggal PNP kan? Dan cukup menggunakan head Vario 125 tanpa ganti ke Vario 150. Ini dia solusinya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Emang aman ini bloknya buat harian? Terus headnya perlu rubah water jacket apa enggak Min? Terus emang nggak nyebrang kalau pakai head standar Vario 125? Sama beneran PNP apa enggak sih kalau pakai blok ini? Pokoknya masih banyak lagi pertanyaannya dan kita akan jawab pertanyaan kalian semua itu satu persatu. Jadi simak terus videonya sampai habis ya guys ya, supaya lu semua pada paham. Oke, jadi langsung saja kita lakukan pencopotan kop headnya. Dan seperti yang kalian lihat, kondisi mesinnya ini tuh mulus nih besti. Yang artinya ownernya ini tuh rutin ganti oli guys. Kalau kalian jarang ganti oli pasti kelihatan keburikan di kop headnya ya adik-adik. Terus di sini sudah kita lakukan pencopotan pada radiator, knalpot, water pump dan lain sebagainya, dan tinggal kita lakukan pencopotan pada baut-baut serta mur di bagian headnya ya besti. Oke, setelah semua tercopot tinggal kita tarik-tarik aja headnya dan juga bloknya, dan mari kita lihat kondisinya satu persatu. Untuk kondisi headnya ini bisa dibilang mulus nih besti, dan keburikan di ruang pembakarannya juga nggak burik-burit amat ya besti. Jadi hanya tinggal kita lakukan sedikit pembersihan saja nantinya. Nah, untuk blok set pistonnya ini nggak usah kita peduliin karena nanti bakal kita ganti baru ya guys ya. Pokoknya udah tenang baik guys. Saat setuat buat langsung saja kita lakukan porting polish pada headnya, dan porting polish kali ini dilakukan oleh Dr. Jatnika ya adik. Nih ya Vario 125 headnya tuh ya kodenya KZR ya, KZR. Oke, dan ini dia hasilnya. Oh shit, dah rapi lah. Jos geng jos part terus. Pokoknya udah masalah porting polishan mah udah tenang. Pokoknya Johan Girit solusinya adik-adik. Tentunya setelah di porting polish kita lakukan pembersihan dan skir klep pada headnya yang bertujuan untuk merapatkan kembali celah antara klep dan seatingnya biar mencegah terjadinya kebocoran kompresi adik-adik. Dan ini dia hasil penyekirannya. Anjay, just geng jos parda pokoknya guys. Oke, untuk part yang diganti di sini ada seal klep kita pakai dari Suzuki, terus di sini ada throttle body dari RX7 Racing ukuran 30 mm. Terus selanjutnya ada noken as pakai RX7 Racing juga tipe T1. Terus selanjutnya ada pair klep pakai RX7 Racing tipe medium. Terus ini dia yang spesial, asik 585 dari RX7 Racing nih. Jadi buat kalian yang penasaran apakah si blok 58 ini PNP pakai head Vario 125 yang standar, makanya tonton sampai habis ya. Nah, untuk si blok CCR-nya ini tuh udah dapet packing, udah dapet satu set. Terus udah dapet klip piston, ring piston, pen pistonnya juga udah dapet. Udah dapat blok CCR juga pastinya guys. Tuh lihat. Ini bentukan pistonnya buat yang pada penasaran. Nah, buat untuk kompresinya ini kompresi standar di sekitar di 11-an. Jadi aman untuk harian. Langsung saja mari kita lakukan perakitan part-part headnya secara keseluruhan seperti klep, seal klep, pair klep, noken as, platuk, dan juga pen platuknya ya adik-adik. Terus setelah headnya terakit, lanjut kita susun dulu nih guys si ring pistonnya terlebih dahulu. Baru kita lakukan pemasangan pada si blok dan pistonnya ke motornya ya adik-adik ya. Sampai rapet pemasangannya, oke? Untuk packing headnya ini kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok khusus packing. Habis itu setelah dipilok tentunya langsung saja kita lakukan pemasangan. Nah, setelah dilakukan pemasangan tentunya kita lakukan pemasangan pada headnya ya guys ya.
Jangan lupa baut-bautnya juga dipasang di bagian headnya terus dikencangkan dengan menggunakan kunci torsi biar presisi. Selanjutnya kita lakukan pemasangan pada gigi sentriknya dan ingat pastikan posisi piston pada TMA atau titik mati atas itu simpelnya piston lu di atas dah pokoknya. Terus jangan lupa ya dipasang tonjokan ketengnya juga dan tidak lupa pastinya kalau habis ganti noken kita lakukan penyetelan pada klep ya. Ingat nggak boleh kekendoran dan juga kekencengan. Dan setelah semua selesai lanjut kita lakukan pemasangan pada water pumpnya ya guys ya. Sebelum kita lakukan pemasangan pada throttle body barunya, kita lakukan perpindahan sensor-sensor dari TB lamanya ke TB barunya. Habis itu baru langsung saja kita pasang throttle bodinya. Untuk injektornya di sini kita pakai 150 cc dari RX7 Racing ya besti. Lanjut kita lakukan pemasangan pada injektornya. Habis itu kita lakukan pemasangan pada knalpotnya dan juga kita lakukan pemasangan pada cop headnya juga ya besti. Di sini kita lakukan pergantian oli juga nih besti. Mau tahu nggak olinya pakai apa? Tentunya oli kita pakein Shell Advance biar pelumasan oli jadi jos ngeng jos par. Langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia. Cur. Oli sudah tertuang dengan baik. Nah kalau udah lanjut kita lakukan pemasangan pada radiatornya ya guys ya. Iya, kirain mau langsung cek sound kan? Sabar dulu besti, kita lakukan pembongkaran pada CVT-nya terlebih dahulu ya Dade. Di sini kita lakukan pengecekan part-part CVT-nya terlebih dahulu. Untuk kondisi tutup rumah roller oke dan hanya slidernya aja yang aus ya besti. Terus untuk kondisi puli sudah kemakan nih besti alias udah nggak rata tapi tenang ownernya udah bawa sendiri puli depan. Jadi langsung saja satset watwood mari kita lakukan penggantian baru ya Dade. Untuk kondisi mangkoknya ini sih burik wajar pemakaian aja tapi ownernya ingin mengganti sekalian dia bawa sendiri mangkok custom yang udah kartel ya guys ya. Karena kalau udah di kartel gini tuh cocoknya sama kampas ganda Daytona Carbon ini. Karena kalau pakai yang standar bakal cepet habis kampas gandanya ya guys ya. Itu tuh ilmu baru ya Dade. Oke lanjut. Untuk puli set barunya ini sudah kita lakukan pembubutan serta sudah kita kerok jalurnya ya bestia. Jadi sudah aman-aman klub Dade. Tinggal kita lakukan pemasangan saja. Untuk power CVT-nya di sini kita pakai 1000 RPM dari RX7 Racing seperti biasa. Terus per gandanya kita pakein 1000 RPM juga dari RX7 Racing ya Dade. Dan roller di sini kita pakein 8 rata dari RX7 Racing ya guys ya. Dan tidak lupa slider yang udah kendor tadi kita ganti baru pastinya no WK ya Dade. Langsung kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya. Dan setelah secara keseluruhan sudah terakit tinggal kita cek sound ya Dade tapi belum kelar. Ini tahan dulu pakai kaki burik kalian terus kencangkan dengan impact ya Dade. Oke, setelah semuanya terpasang, mari kita lakukan pemasangan di bak CVT-nya ya guys ya. Dan jangan lupa kencangkan menggunakan impact dan kita cek sound. Setelah selesai tinggal kita lakukan pemasangan pada bak CVT-nya ya guys ya. Terus kencangkan dengan menggunakan impact untuk baut-bautnya. Nah untuk box filternya ini harus kita perbesar pada diameternya menyesuaikan dengan velocity-nya ya guys ya. Dengan menggunakan tuner ngegedeinnya. Nah kalau udah bisa masuk kayak gini tinggal kita pasang aja tuh velocity-nya. Nah eta udah ganteng banget dah pokoknya ini guys. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan box filternya beserta filternya. Setelah itu, mari kita lakukan pemasangan pada body motor ini secara keseluruhan. Dan tidak lupa ya guys ya, habis pemasangan body tentunya mari kita lakukan scan ECU ya guys ya. Karena itu penting untuk mengetahui apakah ada sensor-sensor yang rungkat atau tidak ya di motor ini. Nah setelah kelar ya di scan ECU-nya mari kita test drive. Setelah kita test drive dan udah reyen, kita langsung masuk ke ruang operasi kita alias ruang dyno test kita untuk kita lakukan remap dyno biar hasilnya jos ngeng jos par dan maksimal. Karena hanya di dyno test lah kita bisa mendapatkan data dan menghasilkan yang maksimal ya guys.
sini tuh 16 kering banget. Kering banget. Sekarang maka kita lepas di sini. Nah, akhirnya kita mapping lagi, kita dapat 13.5 nih. 13.5 Ya. udah pas. 13 paling ujung nih udah motor 13.8, 13.6. Berarti udah pas lah ini mah. Nah, HP 14 setengah ya. Sekarang dapat 14,5, 14,4. Grafik lurus semua. Nggak ada lendoy-lendoy lah. Itu lurus semua, lurus Nggak ada lagi. lendoy-lendoy ini. Lurus. Oke. Warnanya tuh suka performanya tuh galak dari bawah. Kita bikinin sesuainya galak dari bawah. Kecuali mau bawahnya lebih santai, kita bikin lebih santai bisa. Cuman orang minta bawahnya tuh galak. Dapat horsepower sekian. Ya bagus lah, lurus. Oke. Limit berapa? 12. 1.500 gue bikin aman aja. Tapi 12.000 kalau gue bikinin. Ini kalau bisa kan lu ranangin dulu bang. Kira-kira lu pakai warna biru. 2 hari lu tinggal di mana? Rawang 2 hari lah. Sekarang betul nggak apa-apa. Cuma jangan betul peras mulu sampai rumah jangan. Jarang pakai gas. Ini kan stopenggonya. Nah, tuh penggo pasti galak kalau main gas tarik tuh motor. Dan itu udah begini soalnya. Nah lu berani, makanya gue bilang ini orang berani nge-berpol, gue bikin power pole langsung. Karena orang kan bawanya nyantai bang, nggak bisa gue bikin kayak gini. Oh tadi ekspektasi abang 13 gitu ya bang ya? Iya. Kalau nyampe 14, tapi lurus. Nggak ada revisi ya? Nggak ada, CVT pas langsung kok. Nah kalau yang pertama CVT itu gerungannya parah, ya kan? Gerungannya parah kan? Ya ada revisi, pas enak. Nggak gerung banget sih gue cobain, cuman kalau digas langsung motor galak banget di sini kayak gecol-gecol bang. Gecol-gecol. Di atas ini. Tinggal cobain aja kan. Gue jalan. Oke bang, ini bang siapa dan asalnya dari mana nih? Awe dari Karawang. Karawang ya. Nah ini kan lu bore up pakai 58,5 dari RX7 ya. Dan ini PNP kan, lu lihat sendiri tadi kan. Iya. Nah menurut lu bloknya ini gimana bang menurut lu? Kalau gue bagus ya karena tadi gue sempat konsultasi sama mekaniknya katanya nggak perlu dipakai yang 50 ya udah itu beneran banget jadi budget kan. Iya, ini berarti bener ya, nggak pakai head 150 ya, bener-bener pakai head 125 lu ya. Iya, soalnya kan yang gue bawa balik cuma blok CR doang. Blok CR doang ya. Oke, siap. Nah, tadi pas di remap dyno hasilnya gimana Bang menurut lu, Bang? Wah, pokoknya di luar ekspektasi lah kalau lo bilang sama orang mah masa perkiraan 12-an malah bisa tembus 14 tuh gila banget kan. Iya. 14, berapa tadi? 14,2 ya? 14,5 berarti. Iya. Set, udah setara 62 dah itu, Vario 62 itu biasanya mah. Oke. Nah, menurut lu pelayanan di sini tuh gimana, Bang? Ini asik orang-orangnya, timnya juga solid ya. Jadi enak gitu, nggak ngebosenin aja jadi. Iya. Enak buat konsultasi juga bebas. Iya, lu konsultasi juga sama bocah-bocah mah dijawab kan ya? Iya, iya. Oke, siap. Bukan Ya. informasi juga penting buat kita. Iya, betul banget. Oke, siap. Terima kasih Bang ya, Iya. udah Semoga ini. sukses juga Oke. buat Ranger Pak. Anjay. Oke, thank you Bang ya. Set, Kajet Air boy, harus pele. Nah, berarti pertanyaan yang pertama tadi tuh emang aman buat harian. Terus yang kedua headnya rubah jalur water jacket apa enggak. Terus yang ketiga emang nggak nyebrang kalau pakai head standar Vario 125. Terus ini PNP apa enggak. Itu udah kejauh semua ya guys ya. Jadi nggak perlu melakukan itu semua. Dan ini PNP tidak ada yang perlu diubah sama sekali. Pokoknya PNP, plug and play. Ya, plug and play. Dan horsepower yang dihasilkan tuh bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Ini horsepowernya seperti Vario kemarin tuh 125 yang bore up ke 62 guys. Sama-sama 14 HP. Ini 14 setengah malah. Jadi blok ini sudah gua buktikan bahwasanya ini PNP dan gua rekomendasikan untuk temen-temen yang bore up dari Vario 125 ke 155. Udah lu pakai blok ini aja udah cakep pokoknya. Percaya dah. Karena gua udah membuktikan sendiri guys. Kalau kalian mau beli blok ini, kalian bisa beli di gua ya guys ya. Atau di bengkel terdekat kalian mungkin udah ada ya blok ini. Tapi nggak tahu juga. Ini yang punya cuma RX7 doang soalnya guys. Bisa lu beli di gua. Gua ada. Ready di Shopee ada juga. Oke. Oh ya, untuk totalan. Untuk totalan motor ini itu menghabiskan budget sekitar 600.000 rupiah saja. Tapi lebih 4 juta ya guys ya. Soalnya ini full spec guys. 4,6 juta full spec dari 125 ke 155 tuh ya terserah lu lah. Pokoknya ini full spec. Semua-muanya diganti.
part-part pendampingnya, part supportnya gitu. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos Geng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya gua gede lu. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.